Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang dalam YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Setiap jam 5 pagi kami muncul dalam layar gadget Anda untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Apa kabar hari ini? Apa kabar pagi ini, siang atau sore atau malam atau kapanpun saudara menyaksikan acara ini? Kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah dan kiranya sukacita yang dari Tuhan tidak pernah hentinya datang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita berdoa untuk hari ini, dan kita berdoa untuk renungan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk kebaikanmu. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari sebuah renungan dengan judul Hidup di dalam Kasih. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini nggak bisa lebih belak-belakan lagi, nggak bisa lebih straight to the point, nggak bisa lebih letter like langsung tegas. Kalau orang bilang aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka kita bilang dia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, listen carefully, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Penulis kitab Yohanes ingin bilang begini, Allah tuh nggak kelihatan. Jadi nggak usah ngomong deh mengasihi Allah yang nggak kelihatan, kalau saudara depan mata aja nggak dikasihi. Makanya saya selalu bilang, orang yang taat sama Allah tapi nggak mau taat sama pimpinan yang dipercayakan di atas dia, orang tua, guru dan sebagainya, itu sama saja orang yang juga bohongin dirinya. Bagaimana mungkin bisa taat sama Tuhan yang nggak kelihatan, sama pemimpin aja nggak mau taat. Kita tahu bahwa mengasihi orang yang baik dengan kita itu gampang. Bahkan kadang-kadang nggak butuh hal yang sulit lah. Namun mengasihi orang yang jahat dengan kita, orang yang beda visi, yang nggak sejalan dengan kita, orang yang sifat atau karakternya mungkin pernah nyakiti kita, pasti akan sulit. Makanya Matius 5 mengatakan demikian ayat yang ke-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Memang mengasihi orang yang tidak mengasihi kita agak sulit. Namun jangan menjadikan kesulitan itu sebagai alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia tidak diperlakukan dengan sebagaimana kita memperlakukan mereka. Atau bahkan mungkin kita ditreat dengan tidak adil. Atau bahkan mungkin kita mengalami, kalau istilahnya dalam teologi, Judas kiss, dipeluk, dicium, tapi mungkin kita mengalami sebuah pengkhianatan. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita membenci orang tersebut yang di depan mata kita, maka Alkitab menyamakan kita dengan seorang pendusta. Sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya kita juga nggak mengasihi Allah. Nah, kita akan mempelajari hari ini ada beberapa ciri orang yang hidupnya di dalam kasih Allah. Yang pertama, firman Allah mengatakan dalam Matius 5, 46 dan ke-47 bahwa apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita mengatakan yang pertama, orang yang hidupnya dalam kasih Allah adalah ia berbuat baik kepada siapa saja. Orang dunia memilih-milih kepada siapa ia ingin berbuat baik. Bahkan mereka berkata apabila orang itu berbuat baik sama saya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau orang itu berbuat jahat sama saya, maka saya lebih jahat lagi. Para pendengar setia segmen Kerinduanku ini, sesungguhnya itu bukan firman Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk berbuat jahat sama orang yang jahat dan berbuat baik sama orang yang baik. Tuhan mengatakan Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ciri orang yang hidup dalam kasih Allah yang pertama adalah ia berbuat baik kepada siapa saja. Suatu hari Alkitab mengatakan
bahwa Yesus, dia tahu bahwa ketika dia masuk ke kota Yerusalem, orang yang berkata Hosana, beberapa hari kemudian orang yang sama akan berkata salibkan dia. Tapi Yesus tetap berbuat baik sama mereka. Bahkan Yesus tahu bahwa Yudas dan Petrus dan murid-murid akan meninggalkan dia. Tapi dia tetap memilih untuk berbuat baik. Yang kedua, ciri orang yang hidupnya di dalam kasih Kristus, dalam Yohanes 8, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Orang yang hidup di dalam kasih Allah, ciri yang kedua adalah ia menerima orang itu apa adanya. Pendengar setia, kerinduanku, ingatlah bahwa bukan kita yang dapat mengubah orang lain. Bahkan kita nggak dapat mengubah orang lain. Namun yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Orang pertama yang bisa kita ubah adalah diri kita. Dan biarlah melalui perubahan pada diri kita, orang lain pun diubahkan. Biarlah kita belajar dari kisah anak bungsu, di mana sang bapak tidak meminta anak itu untuk berubah dulu, tapi sang bapak justru menerima anak itu ketika anak itu at the lowest point, bahkan dalam keadaan yang paling buruk. Bahkan ketika anak itu datang meminta kembali kepada bapaknya, bahkan bapaknya itu lari memeluk anaknya dan dia kembali menerima anaknya. Bahkan bapak itu nggak pernah nyebut, "Kamu sih minta uang, kemana aja kamu selama ini, dasar anak durhaka." No. Bahkan kalau sudah lihat Yesus dengan perempuan yang tertangkap berzina pun, Yesus nggak sebut dosanya. Bukan berarti ini pembenaran akan dosa, bukan. Tapi Yesus tahu kok orang itu sadar akan dosanya. Yesus tahu bahwa yang dibutuhkan orang itu bukan dibacain dosanya, tapi yang dibutuhkan orang sekarang itu adalah diampuni, dikasihi. Makanya Ibrani 10 ayat yang ke-17 mengatakan, "Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Kalau Tuhan aja nggak nginget, so siapa kita yang mengingat-ingat dosa orang lain? Ciri yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih Allah. Firman Allah mengatakan dalam Kolose 3, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Yang ketiga, orang yang hidupnya di dalam Kristus, dalam kasih Kristus, adalah orang yang memiliki perkataan yang penuh dengan kasih. Pendengar setia dari segmen kerinduanku, orang yang hidup di dalam kasih Allah pasti memiliki perkataan yang penuh kasih. Kita tahu perkataan kita punya kuasa. Kita tahu bahwa perkataan kita itu punya kuasa untuk memberkati, bahkan mengutuk. Bahkan kita mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu bicara perkataan. Kita tahu perkataan kita punya daya cipta. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki perkataan yang dapat membangun, yang dapat memberkati, perkataan yang penuh kasih terhadap satu dengan yang lain. Mari kita renungkan perkataan apa saja yang belakangan ini keluar dari mulut kita. Adakah perkataan yang menjatuhkan, atau perkataan yang bersungut-sungut, atau kekecewaan, atau keputusasaan? Kalau memang itu vokabulari saudara belakangan ini, mari kita ubah. Dan mulai dengan perkataan yang memberi semangat, mendorong, menguatkan, menyatakan firman. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, firman Allah mengatakan dalam Matius 12 ayat ke-36, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Dan yang terakhir, yang keempat, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yang keempat, orang yang hidup dalam kasih Allah adalah
suka mengampuni. Hidup dalam kasih Allah berarti kita suka mengampuni. Berarti kita belajar dari Tuhan Yesus dalam keadaan yang amat sakit, Dia masih sanggup memberikan pengampunan. Bahkan Dia berkata di atas kayu salib, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tubuhnya sudah penuh dengan darah, dagingnya tercabik, Dia dipermalukan dengan rasa sakit yang dialami. Yesus memilih untuk mengucap berkat. Saya yakin rasa sakit yang kita alami nggak sebanding dengan yang Yesus alami. Oleh sebab itu, kalau Yesus yang kita kagumi menyuruh kita untuk mengampuni, maka kita pun pasti bisa mengampuni. Karena ada Roh Allah dalam hidup kita yang memampukan kita untuk mengampuni. Hari ini siapapun saudara yang hidup dalam kepahitan, sukar untuk mengampuni, sulit untuk menemukan alasan untuk mengampuni, kiranya firman ini boleh menjadi tuntunan bagi saudara. Sahabat kerinduanku, kerinduan Allah adalah saudara hidup di dalam kasih. Tulis kolom komentar di bawah. Katakan, aku harus mengampuni seperti Allah mengampuni aku. Atau mungkin tulis seperti Kristus memperkatakan perkataan yang penuh dengan kasih. Aku harus mengucapkan perkataan yang penuh dengan kasih. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil angkat tangan, bawa hatimu di pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Mari sama-sama bawa hatimu dengan lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih.